Setelah gerbang terbuka, saya itu terkagum-kagum lagi Mang. Lihat emas kayak piramid Mang, tumpukannya tuh. Keluar wanita cantik Mang. Pakai bajunya kerajaan, terus auranya tuh kayak dikelilingi cahaya lilin tuh Mang. Triliunan itu ya nilainya. Ya berupa emas ya Mang. Ya mungkin triliunan. Karena kayak piramid tumpukannya Mang. Ternyata si Eko suruh mengamalkan, suruh menirakati gitu, meriadoi Aji Kolo Cokro Mang. Mantranya begini Mang. Tiswalis taraga berat. Jadi macam-macam itu Mang. Untuk penaklukan, untuk peperangan, untuk pengasihan, kejayaan, kedikjayaan, macam-macam. Setelah dia jatuh itu dia jadi kuntul. Apa ya? Burung kayak blekok, sikilnya panjang tuh Mang. Luk dia jadi kuntul terbang. Nah terbang tuh sambil ngikik Mang. Kikik. Wah setan alas kunti kata saya tuh. Dalam senyap malam bertabur bintang, terbuka lembaran kitab warisan orang tua. Ajian Kolo Cokro. Mantra penjaga jiwa, penolak bala, pelindung dari mara bahaya. Setiap mantra terisi penguat raga yang menembus batas, tubuh dan sukma. Kolo Cokro bukan ajian sembarangan, melainkan pelindung bagi kehidupan Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan Sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sudah kita dengar batuk dari Mas John tadi ya. Betul. Itu tandanya Mas John akan memulai cerita. Sobat, hari ini kembali Mas John hadir di depan kita. Ada cerita baru di tahun 2020. Mas John, kenapa nggak nyupir lagi nih? Sebenarnya sih masih makanya cuman udah nggak jarak jauh. Dan tadi barusan tuh ada yang ngebel, temen suruh bawa mobil ke Lampung. Cuman saya merasa nggak enak lah gitu. Ke Lampung ya? Iya. Bawa mobil besar ya? Iya. Cuman perasaan saya itu kayaknya nggak enak. Lebih baik udahlah jangan, kalau perasaannya ragu-ragu, kan orang tua dulu bilang gitu makanya. Jadi malam ini rencana mau berangkat? Benar. Rencananya saya mau ke Lampung. Bawa mobil kosongan dari Kuningan. Nganter mobil? Nganterin ya. Jadi ada orang Lampung yang mau beli mobil di Kuningan. Kenapa Mas John kok sampai nggak enak perasaan? Pokoknya nggak enak aja Mang. Jadi seolah-olah nggak kiyeng atau nggak semangat lah. Orang tua dulu kan bilang kalau ragu-ragu lebih baik jangan. Jadi ogah-ogahan gitu. Ogah-ogahan gitu. Pasti ada apa-apanya gitu. Nah gitu, kalau ada keraguan lebih baik jangan. Oke, baik. Ya mudah-mudahan firasatnya benar ya. Jadi Mas John bisa selamat. Baik Sobat, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita akan segera mendengarkan kisah dari Mas John. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas John. Begini Mai, itu tahun 2020, tapi di awal tahun, bukan di pertengahan, saya ingat betul. Itu di awal tahun sekitar bulan 1 bulan 2-an. Nah waktu itu kan corona itu masih berjalan. Saya juga narik istilahnya ogah lah kalau jarak jauh gitu. Pas itu ada salah satu pesuruh dari bos saya, dari PT saya. Ya sebut saja namanya Aji lah. Aji itu nyusul ke rumah Mai, nyusulin saya ke rumah. John berangkat. Saya ngomong sama Aji, J, kalau DO-nya jauh saya nggak mau nih. Kalau DO-nya jauh. Nggak aja deket ini sih, bawa kayu dari pelabuhan ke Pemalang Mai. Kan janjinya gitu. Jadi saya berani mau berangkat karena jarak dekat gitu. Hitung-hitung kota-kota lah Mai. Muatnya di pelabuhan mana? Pelabuhan Cirebon bilang gitu.
Berangkatlah saya izin sama istri, Ma disuruh muat kayu sama bos buat ke Pemalang, sehari semalam juga pulang, nggak nyampe sampai 3 hari seminggu nggak. Saya berangkat ke Gerasi. Setelah berangkat di Gerasi dikasih kas, dikasih apa, saya tanya Jibul, Bul, beres kabeh ta Bul? Wis Kang, ya beres kabeh. Berangkat saya keluar dari pool menuju pelabuhan. Nah, di situ saya antrian, kalau nggak salah waktu itu nomor 30 lebih. Nah, berhubung di pelabuhan ini muatnya nonstop 24 jam mangai. Jadi mobil tuh nggak ada yang berhenti, terus dimuat. Kelar-kelar saya muat jam 2 pagi mangai. Kelar-kelar saya muat jam 2 pagi. Setelah kelar jam 2 pagi, mobil saya masukkan ke pool. Nggak langsung saya berangkatkan. Kalau langsung berangkatkan bisa ngambai di jalan. Karena belum tidur, belum apa mangai. Kata saya, Bul, berangkatnya besok aja jam 10, jam 11-an, dah Pemalang deket kata saya. Singkat cerita, besok terus saya datang ke Pemalang, bongkar. Dari Pemalang jam 2, pulang ke pool langsung. Nah, sebelum saya pulang ke pool, pengurus itu ngebel. John, kata ibu, kamu ke Semarang. Muat pupuk, buat ke Jatibarang, Indramayu. Saya di situ marah-marah mangai. Kata saya tuh katanya dari Pemalang kurang ngosong. Kok ternyata ini saya suruh ke Semarang, nggak maulah kata saya. Anda saya pulang maksa mangai, itu saya pulang maksa. Nah, nyampe Gerasi itu mau maghrib, jam 5 lebih, setengah 6. Bos saya itu sebenarnya udah pulang jam segitu mangai. Tapi waktu itu mungkin dia kesal sama saya, nungguin saya pulang mungkin si bos ini. Nah, begitu saya masuk ke Gerasi, saya turun bawa surat jalan. Saya belum masuk ke kantor jalanin surat jalan, itu si bos udah ngoceh-ngoceh mangai. Wah, semacam-macam lah. Segala tetek bengek udah dikeluarin semua. Ya namanya saya manusia mangai. Biarpun saya kerja kalau sangat-sangat ditindas kan gimana gitu, nggak enak kan. Dalam hati sampai ngucap gini, tadinya saya nggak ngelawan mangai, diam aja. Bilangnya gini, kalau kamu udah nggak niat kerja di sini, serahin kunci sama surat-suratnya. Bilang gitu sama saya tuh. Ya saya di sini merempeng mangai, merempeng saya mengkel. Saya pikir apa gitu kan sampai, iya walaupun saya butuh kerja sama dia, kalau selalu diinjak-injak apalagi sampai diomong kayak gitu kan, tentu saya nggak terima. Akhirnya saya ke mobil, ambil kunci kontak sama surat-surat, saya masuk kantor. Ini surat-surat sama kunci kontaknya karena bos perempuan bilang gitu. Lah, si sekretaris si Dewi itu apa ya? Jadi kaget mangai karena saya di situ nggak ada cacatnya kerja mangai, nggak ada kekurangan barang, istilahnya nggak ada yang fatal lah, kesalahan fatal. Udah nggak apa-apa deh kata saya tuh. Sok sekarang totalan keluar uang makan, keluar PP-an saya tuh. Habis itu yaudah deh makasih. Saya keluar, saya kasih uang makan Jibul, saya pulang mangai. Begitu pulang, selepas maghrib saya nyampe rumah. Di rumah saya udah ada si Eko, sebut saja ini Maya, namanya Eko. Saya kaget, kok kamu udah lama tah? Enggak aja, adalah setengah jam sih. Udah kasih minum sama istri. Udah ini kok banyunya, airnya air bening kata saya tuh. Ya saya lagi nggak ngopi. Saya masuk, bilang sama istri saya itu Eko tawarin makan, kasihan barangkali belum makan. Istri saya nawarin, ternyata Eko sudah makan. Nah, setelah saya mandi, saya keluar lagi ngobrol sama Eko nih. Gimana kok kamu keadaannya sekarang sehat? Terus saya nanya usaha apa? Saya sekarang ternak bilangnya gitu kan. Eko rumahnya di istilahnya pinggiran lah mangai, pinggiran kota Cirebon, istilahnya apa ya? Masih banyak lahan kosongnya gitulah di kabupaten lah. Saya usaha ternak sekarang John. Nah, ngomong-ngomong ada perlu apa nih kok? Ente datang ke saya tuh. Sedangkan itu ada 2 tahun sih nggak ketemu mangai. Tumben ya? Tumben, makanya saya kaget. Enggak John, saya mau minta tolong sama kamu sebenarnya. Maksudnya tolong apa kok? Ini keluarga saya tuh lagi kena musibah. Musibah yang bagaimana kok? Kata saya. Istri saya kena yang pertama itu kakak ipar saya. Terus adik ipar saya. Nah sekarang istri saya kena John.
Maksudnya ya kena penyakit yang begitu, penyakitnya nggak terlihat. Dalam artian kena serangan santet telu lah mangai. Sedangkan saya kan awam di bidang itu mangai. Kalau nanya yang seperti itu awam, tapi kalau nanya di mana tempat pesugihannya, waktu zaman itu kan saya rajin ngomong kasarnya kan gitu. Nah malah di hal-hal yang seperti itu saya awam. Terus saya bilang, ini kan lagi musimnya wabah kok, kata saya tuh. Jadi lumrah lah orang kena seperti itu. Bukan John. Bukan. Nah, saya udah tanyakan sama beberapa paranormal, memang itu kena serangan. Entah permasalahannya apa nggak tahu. Yang namanya manusia, ada yang suka, ada yang enggak kan mangai. Si Eko terus nyecer saya perkataan, tolong John anterin saya ke orang yang benar-benar mempunyai ilmu mumpuni lah, dalam artian spiritual yang ahli dalam bidang seperti itu, dalam bidang santet dan teluh. Itu. Jadi saya ingat kata orang, pernah ya ada orang ngasih tahu bahwa di tempat tersebut memang orang itu, si Abah itu ahli dalam penanganan santet dan teluh. Nah terus alamatnya saya masih ingat. Setelah si Eko minta pertolongan seperti itu, ya saya antarkan mangai. Si Eko mau pamit janjian mangai, dalam artian ya udah saya pamit, nanti besok saya kesini lagi John. Oh nggak usah kok, nanti saya yang ke rumah kamu aja karena dari daerah kamu itu dekat berapa kilo lah gitu. Nah setelah si Eko pulang, saya kan barusan mengalami mangai permasalahan dengan bos nih. Saya tuh permasalahan dengan pekerjaan. Jadi saya takut nggak takut mangai ngomong sama istri tuh. Kalau ngomong terang-terangan saya dipecat, takut istri marah. Jadi lah mau marah mau enggak saya ngomong, tapi saya nggak ngomong dipecat mangai. Saya ngomongnya disekorsing gitu. Saya cerita, mah tadi ya memang kesalahan saya, bukan kesalahan bos. Saya tuh disuruh sama bos ke Semarang, tapi saya maksa untuk pulang kosong, kata saya tuh. Terus ya bos nyekorsing saya. Nah, berapa bulan Pak? Ya nggak tahu. Terserah bos aja gitu. Ya istri marah sih marah mangai. Itu. Kata istri saya, "Ari wong urip aja nutugi benapsu," bilangnya kayak gitu. Ya udah nggak saya hiraukan lah istri ngomong kayak gitu tuh. Malam tidur, paginya saya ingat punya janjian sama si Eko. Antar saya ke si Eko, saya antar ke rumahnya si Abah itu mangai. Sampai sekarang pun saya nggak tahu namanya itu Abah siapa sampai sekarang, sampai meninggal itu Abah itu. Sampai meninggalnya itu saya nggak tahu namanya Abah siapa itu mangai. Setelah saya selusuri alamat itu, ketemu nih mangai sama si Abah tersebut. Nah, waktu dulu saya dapat amanat dari orang yang ngasih alamat saya, kalau ke situ bawa gudang garam abang 2 bungkus mangai. Jadi sebelum masuk ke gangnya dia itu ada warung, saya beli gudang garam merah 2 bungkus mangai. Beli gudang garam merah 2 bungkus, begitu masuk, assalamualaikum, terus dibukakan pintu sama ibunya ya, sama ibunya dibukakan pintu, silakan masuk, masuklah saya sama si Eko. Begitu saya duduk agak lama, si ibu belum bikin air si ibu tuh. Saya masuk agak lama. Abahnya keluar dari kamar. Mungkin dia habis sholat duha atau sholat apalah gitu. Karena di jam-jam sholat duha sih makanya. Abah duduk. Abah nyuruh ibunya bikin minum. Mi, iya Pak, ini bikinin minum untuk tamu. Nah, si Mi bikin minum. Saya ngobrol lah di situ makanya. Bah, sebenarnya yang punya hajat ke sini ini teman saya Eko, cuman saya sih hanya sekedar nganter. Dia bilang, kamu tahu alamat saya dari mana? Dulu saya pernah dikasih orang, kata saya tuh. Cuma iseng-iseng nanya, kata saya. Oh, berarti baru kesininya sekarang. Iya bah, kata saya tuh. Nah, sebenarnya yang punya hajat itu Eko. Coba, kata saya, kok terangin sama si Abahnya. Akhirnya Eko menerangkan mangai, bla 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 bla. Nah, terus si Abah bilang gini mangai sama si Eko tuh. Kok sebenarnya saya tuh nggak usah ngasih obat ke keluarga kamu. Nah di situ Eko kaget, nggak usah nambahin istilahnya nyembuhin keluarga kamu. Nah di situ Eko kaget langsung jimbul. Maksudnya apa bah? Kata si Eko. Si Abah bilang, jadi maksud saya itu
sebenarnya kamu aja sendiri yang nyembuhin itu bisa kok. Nah sedangkan si Eko bingungnya dia tuh bisa apa gitu Mangai. Hanya tukang peternak ayam kan. Yang dulunya nyupir, setelah nyupir dia beternak ayam karena mau hidup damai gitu. Kan gak ngerti apa-apa Mangai. Coba bah kata saya tuh, diperjelas maksudnya yang gimana si Eko ini bisa nambahin. Sedangkan si Eko kesini tuh ingin minta istilahnya syarat-syarat penyembuhan gitu. Gampang dia. Kok si Abah dalam pikiran saya gampang-gampang terus. Nah si Abah masuk Mangai. Masuk, ambil buku mantra Mangai. Bukunya gede, ambil buku mantra. Buka. Ternyata si Eko suruh mengamalkan, suruh menirakati gitu, meriadoi yang namanya Aji Kolo Cokro Mangai. Kolo Cokro. Aji Kolo Cokro. Nah, saya itu di situ menggali semangat Mangai. Menggali ingin banyak rasa, ingin tahu gitulah. Saya tanya dari A sampai Z Mangai. Bah, maksudnya Mas si Eko ini suruh mengamalkan atau meriadoi Aji Kolo Cokro ini maksudnya gimana, Bah? Terus Abah menjawab, saya itu tahu bahwa si Eko ini kalau mengamalkan ini badan si Eko tuh kuat. Ibarat wadah tuh udah keras, Mangai. Udah keras, bukan getas lagi lah. Udah keras, kuat. Jadi memang si Eko kalau ngilmu apa aja itu bisa Mangai. Karena kesatu bakat dia ada. Mungkin yang Yuyut Cicit Canggawarengnya itu orang sakti mungkin si Eko itu. Nah dari situ si Abah balik menerawang saya Mangai. Kalau kamu namanya siapa? Nama saya John bin Anu. Lahir hari Anu. Tanggal sekian, tahun sekian. Si Abah juga nunjuk saya Mangai. Kamu kuat. Tapi kamu tekadnya ela-elu. Bilangnya gitu Mangai. Dalam artian ela-elu itu kadang semangat, kadang enggak gitu. Enggak netap tekadnya. Angin-anginan. Angin-anginan. Cuman Abah yakin saya juga kuat Mangai. Saya tanya, apakah betul Bah, saya berdua ini memang kuat? Kuat, kamu kuat. Jarang loh tamu saya seperti kamu. Itu fungsinya untuk apa Mas John? Nah, Selain apa tadi? Mengobati ya? mengobati. Jadi di situ mantra itu ada 7 Mangai. Jadi macam-macam itu Mangai. Untuk penaklukan, untuk peperangan, untuk pengasihan, kejayaan, kedikjayaan, macam-macam. Itu. Multiguna berarti? Multiguna, tapi cenderung ke tameng diri Mangai. Pelindung diri, cenderung ke situ. Jadi itu buat dihajarin ke siapa aja mampu itu Mangai. Yang nama Aji Kolo Cokro itu, amalan Aji Kolo Cokro itu, mantra itu. Mampu buat apa aja itu. Nah, si Abah itu yakin dan meyakinkan saya berdua gitu. Nah, setelah itu coba kamu baca mantranya terus dirasakan. Si Eko membaca Mangai. Sampai habis. Nah, setelah sampai habis si Eko tuh melongo Mangai setelah membaca mantra itu. Kok kenapa kata saya? Enggak aja, yang ada tuh tenang. Batin saya tuh seolah-olah tenang. Tadi waktu masih ngobrol masih gunda-gulana Mangai. Masih ada mikirin keluarga santet kena teluh gitu. Nah setelah membaca Aji Kolo Cokro yang disuruh sama si Abah, itu dia seolah-olah perasaan tuh tenang seketika itu Mangai. Nah pas ketika saya disuruh maca Mangai, suruh maca sama si Abah, nih John dibaca sama kamu. Saya baca Mangai. Jadi mantranya begini Mangai. Tiswalistaraga Brata. Itu hanya sepotong aja Mangai lah. Nggak saya selesaikan. Karena saya takut Mangai. Setelah saya membaca itu, saya mengkorog Mangai. Mengkorog. Apa itu mengkorok? Gemetar. Saya itu gemetar Mangai. Waduh saya gemetar. Nah setelah gemetar saya bisa melewati fase gemetar. Nah di situ baru Mangai. Ada ketenangan, benar kata si Eko itu. Seketika itu saya tenang. Karuhan saya sih tenang, istilahnya nggak ada permasalahan. Tenang juga ya, memang saya tenang waktu ke situ karena nggak ada beban. Kecuali si Eko yang tadinya ada beban setelah melakukan membaca mantra itu, dia langsung mengalami tenang seketika. Nah dari situ
Saya ngomong sama si Abah, "Bah, saya mau ijazah. Saya mau beli, saya mau ikat, saya mau riadoi yang namanya mantra Aji Kolo Cokro itu." Padahal saya nggak ada niatan, Bang. Nggak ada niatan untuk ikut seperti itu, nggak ada niatan. Saya hanya nganter. Itu. Nggak ada niatan sama sekali saya tuh. Nggak ada. Akhirnya saya ikut terprosok ngomong kasarnya tuh. Jadi satu-satu, Bang. Satu-satu dibawa masuk ke kamar, duduk di sejadah, kami berdua berhadapan-hadapan, si Abah dengan saya berhadapan-hadapan. Mulailah di situ, Bang, kami ijazah. Salaman, terus setelah dia membaca mantra itu, ijazahnya sudah selesai, saya minta doanya. Bah, tolong doakan saya supaya ilmu ini bisa menjadi barokah, bisa membawa kebaikan, kata saya tuh. Saya minta ikhlas ridhonya, Bah. Iya aja. Ditiuplah ininya, Bang, ubun-ubun saya. Sambil membaca salawat 3 kali dia, terus dikepus ubun-ubun saya. Setelah saya keluar, Ekonya panggil suruh sini. Eko masuk, Bang, ke kamar biasa dia, ke kamar pribadi dia. Ya di dalam sih nggak ada apa-apa sih, cuman karpet. Di atas karpet ada sejadah, ya kamar tempat beribadah dia lah gitu. Si Eko masuk, nggak berapa lama kemudian Eko keluar lagi. Saya bilang, kok gini. Iya sama. Saya duduk lagi di luar, si Abah baru ngasih tahu tentang cara membelinya, Mangai. Dalam artian untuk mengikatnya lah gitu. Caranya seperti ini. Jadi yang dibilang mudah tapi susah, dibilang susah tapi mudah, Mangai. Saya boleh tidur. Boleh tidur, Mangai. Tapi puasa gitu. Kalau malam nggak boleh tidur, Mangai. Jadi kalau siang itu saya harus tidur, diharuskan tidur, Mangai. Jangan sampai keluar rumah kalau siang. Nah, selepas maghrib itu saya harus mencari hutan atau sawah atau ya pokoknya tempat yang jarang orang melewati, Mangai. Jarang dilewati orang. Karena kalau saya sedang di hutan atau di misalkan di situ banyak orang yang lalu lalang, ketika saya ditanya itu saya nggak boleh ngejawab, Mangai. Misalkan gini, John, lagi apa John? Woi, udah gugur, Mangai. Itu gugur. Makanya disiasati dengan kalau malam saya berada di hutan atau pesawahan yang jauh dari permukiman, dan kalau siang itu saya di kamar, jangan sampai ketemu sama orang, Mangai. Gitu. Nah terus kalau sudah pagi serengenge meletek, Mangai, serengenge meletek nih, matahari keluar, itu saya harus menghadap matahari percis dan dibacakan mantranya sebanyak 3 kali. Dari situ saya ngomong, berarti saya puasa bisu, Bah. Iya. Jadi saya itu disuruh puasa, ada yang ngomong puasa bisu, Mangai, ada yang ngomong puasa begog. Dengan Eko ini berpisah? Enggak, harus disamakan. Bareng. Cuman ada jarak itu, Mangai. Jadi si Eko ya memonitor saya memonitor si Eko. Tapi sama-sama dalam hutan itu, sama-sama dalam sawah itu. Setelah saya diperintah suruh melakukan puasa begog itu, Mangai. Itu kan namanya begog, Mangai. Nggak boleh ngomong, nggak boleh apa. Itu puasa begog. Bukan ngeblank, bukan. Kalau ngeblank kita kan nggak tidur, nggak makan, nggak minum, nggak bicara. Kalau ini begog, hanya begog. Boleh tidur, nggak makan, nggak minum, nggak bicara. Namanya begog gitu, Mangai. Puasa begog. Nah dari situ sudah selesai semua, pulanglah saya, Mangai. Si Eko itu dikasih air, Mangai, sama si Abah ini. Ini air, sementara kamu lelakon, ini air diciprat-cipratkan, disiram-siramkan di sekitar rumah si Eko tersebut untuk menjaga dari hal-hal goib yang sedang menyerang gitu. Nah dipikir saya, Mangai, kalau di daerah saya ini nggak ada sawah, nggak ada kebun, nggak ada hutan yang semi hutan gitulah, nggak ada pohon besar-besar kalau di daerah saya, Mangai. Jadi saya minta tolong, kok sekarang kamu yang minta tolong, tapi sekarang saya minta tolong sama kamu, bisa nggak nanti
kalau saya sedang menjalankan keriadoan itu, melakukan lelakon itu di rumah kamu kok. Oh ya boleh banget. Itu pulang, saya kan disuruh mandi mangai. Mandinya ada bacaannya. Nah sore mandi, nah setelah mandi itu saya makan cuman bengkoang aja mangai. Bengkoang tuh, bengkoang. Makan bengkoang 1 butir. Si Eko nggak tahu makan apa itu. Nah setelah itu udah 3 hari itu nggak makan mangai. Cuman tidur aja. Tidur pun kalau siang. Setelah mandi makan bengkoang karena saya suka bengkoang ya mangai. Saya makan bengkoang. Itu maghrib, setelah mandi makan bengkoang itu udah mangai, rep. Dalam artian nggak boleh ngomong udah. Diniati saya puasa, niat saya puasa sunnah gitu. Udah, saya sama Eko yang nggak ngobrol, makanya harus jauh dari orang mangai. Soalnya bahaya kalau dekat dari orang disapa nggak semaur dikira sombong, kan gitu mangai. Kalau semaur saya batal kan gitu. Setelah itu maghrib, lewat maghrib, hari sudah mulai petang, saya sama si Eko reruntukan mangai. Reruntukan dalam artian separan-paran lah gitu. Masuk sawah, ketemu sawah ya, terus masuk kebun mahuni, masuk kebun jati, ya jarak 20 meter lah saya sama si Eko. Memang gak boleh bersatu gitu mangai. Harus ada jarak, cuman di lokasi yang sama itu gak apa-apa. Itu mangai, pada waktu malam pertama ya, si angin tuh mangai, seperti angin puting beliung. Itu pohon mahoni yang segitu besarnya mangai sampai reot. Si pohon mahoni itu masih sore loh, sekitar jam 10-an lah, masih sore mangai. Pohon mahoni itu reot, seperti angin puting beliung besar. Saya lihat sekitarnya juga memang bergoyang semua. Nah kira-kira jam 1 itu waktu selangnya agak lama. Kira-kira jam 1. Coba mangai. Gini. Saya tuh di tengah hutan. Ya bukan hutan lah belantara bukan. Cuman hutan warga gitulah ya. Di tengah hutan. Terus jauh dari warga. Jauh dari jalan aspal. Jauh dari penduduk lah intinya. Itu di situ ada yang jual nasi goreng mangai. Cuman gak ada wujudnya. Wujudnya nggak ada, cuman suara kuali aja mai. Sreng, pelentang. Kayak orang jualan nasi goreng. Itu ada 5 menit sih, baunya, harumnya seperti bau nasi goreng mangai. Kerasa itu saya. Nah, saya kan hanya merhatikan si Eko nih. Si Eko nih kerasa nggak? Ada kejadian yang gini tuh si Eko kerasa nggak? Saya ngelihat si Eko tenang aja. Bener-bener kayak tukang nasi goreng aja. Padahal ini kan jauh dari jalan, jauh dari perumahan, permukiman lah. Ya kalau dekat dari permukiman sih barangkali warga ada yang masak nasi goreng malam-malam mangai. Itu di malam yang pertama. Nah setelah pagi itu saya cari tanah lapang mangai. Ketemu sawah, cari tanah lapang sawah. Melihat matahari, ya saya lakukan ritual itu. Saya berdiri, terus mantra disebut 3 kali, setelah mantra disebut saya pulang sama si Eko. Pulang, Eko masuk kamar, saya masuk kamar. Ya. Terus waktu itu kan istrinya lagi titirah mangai. Jadi di rumah itu kosong mangai. Istrinya tuh titirah kalau bahasa itunya. Jadi menghindar dari tempat yang lagi nggak enak lah gitu. Nah tidur, nah itu. Begitu tidur, sorenya lagi mangai. Singkat cerita sorenya, saya, Eko masuk lagi ke hutan. Ke kebun-kebun warga itu. Ya namanya bambu susah segini-gini mangai. Bambu petung itu. Saya jalan. Jarak 25 meter paling juga dengan si Eko. Ya cuman saya lihat, Eko ngelihat lagi. Saya lihat, Eko ngelihat lagi gitu. Jadi saling pantau gitu mangai. Agak lama. Itu saya melihat mangai. Asli ini saya melihat. Sesosok manusia besar itu tidak berkepala mangai. Terus tidak berkaki, hanya badannya aja mangai.
hanya badannya aja gitu. Besar tapi mangai besar. Nah waktu itu tuh cuaca sedang kemarau ya mangai. Jadi bulan kan terang mangai. Nah itu saya lihat tuh dari sorotan-sorotan bulan itu. Deket mangai, deket. Ya kurang lebih 15 meteran lah. Itu sosoknya besar, cuman nggak ada kepala, nggak ada kaki, cuman tangan dan tubuhnya aja mangai. Itu terbang. Nah di situ saya hampir teriak mangai. Cuman di sini ingat saya tuh. Wah, kalau teriak nih saya batal. Jadi udah diam aja. Singkat waktu sekitar jam 2-an itu saya mendengar mangai yang namanya orang kayak lagi makan balung mangai. Jelas itu. Krauk, 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 krauk. Itu suaranya itu seperti itu mangai. Tapi saya masih kuat mangai. Nah, masih kuat. Nggak istilahnya nggak down gitulah. Saya karena mikir saya itu ada teman mangai. Mikir saya tuh gitu. Assalatu wassalamu alaik. Nah, di masjid ada suara itu, saya melihat di depan ini seperti ada pasar mangai. Aktivitas seperti di pasar tuh mangai. Aktivitasnya seperti di pasar. Ada yang belanja, ada yang apa. Cuman itu bajunya baju zaman dahulu semua mangai. Ya macam-macam. Jadi ada yang rambutnya digelung, ada yang digebrain mangai. Terus para laki-lakinya pakai utek tuh mangai. Apa ikat ya. Para laki-lakinya pakai ikat, terus pakai baju komprang. Ya mungkin zaman apa dahulu lah gitu, zaman kuno lah mangai. Bangunan-bangunannya juga itu dari itu mangai, nggak permanen gitu loh, hanya bambu, saka bambu, atapnya ulit gitu. Ya anak-anak kecilnya yang nggak pakai baju, pakainya tapi kain samping gitu. Percis mangai, percis di zaman dahulu lah gitu, yang saya lihat-lihat di sinetron gitu mangai. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya itu mangai. Gamblang jelas mangai, ramai udah. Orang ramai, ada yang apa nuntun kambing, ada yang bawa ayam gitu. Cuman ya itu bajunya, forumnya, modelnya orang zaman dahulu mangai. Nah itu nggak lama mangai, nggak lama, paling 5 menitan lah. Saya lihat aja. Cuman hilangnya itu mangai, prosesnya saya nggak tahu. Tahu-tahu lep, jadi pohon berjajar lagi mangai. Hilangnya itu. Hari yang kedua tuh saya masih kuat. Nah itu hari menjelang pagi, menjelang siang, biasa serengengeku mencer. Saya menghadap ke matahari, saya membaca mantra 3 kali, pulang. Pulang biasa tidur, keesokan harinya singkat cerita, malam lagi mangai. Malam lagi masuk, saya kan suruh 3 hari mangai. Nah ini di hari yang ketiga mangai. Saya masuk hutan lagi sama si Eko. Nah si Eko di situ saya aneh mangai. Kok si Eko tuh cari kaleng mangai. Mungkin dia nggak kuat lah. Si Eko nggak kuat, mungkin nggak kuat tapi dipaksa. Cari kaleng, si kaleng itu diisi batu mangai. Diisi batu, si kaleng diikat di kakinya mangai. Di kakinya diikat, dua-duanya diikat pakai kaleng. Jadi si Eko jalan tuh bunyi kelontrang, kelontrang, kelontrang gitu mangai. Supaya apa nih bunyi kelontrang-kelontrang tuh? Saya nggak tahu alasannya apa, karena si Eko kan nggak saya dengan Eko kan nggak boleh bicara sedikit pun mangai. Jadi alasannya nggak tahu apa gitu. Masuk ke hutan memang sih ya membantu juga lah mangai. Dalam arti membantu, ada suara kelontrang, kelontrang, kelontrang si Eko tuh. Malam ketiga nih yang bikin saya takjub gitu mangai. Hari mulai malam, mulai tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Sekitar jam 12 lewat itu. Jam 12 lewat. Itu si pohon mangai, yang namanya pohon itu ngajak ngomong mangai. Ngajak ngomong pohon itu. Cobaan yang terberat itu mangai. Si pohon tuh ngajak ngomong. Ada, "Woi, Sira lagi apa?" bilangnya gitu. Merinding saya mangai itu. Lihat pohon bisa ngomong.
Yang pertama sih dikira saya si Eko ngomong, nyambitin saya dalam artian manggil saya. Saya lihat si Eko itu kayak orang bingung. Saya lihat tuh plong kayak orang bingung. Nah, pindah lagi saya Mangai, pindah ke tempat lain. Ada yang ngomong lagi Mangai. Cung, balik bae je. Cung, balik bae je. Enak turu jadi ngumah. Coba aja gitu Mangai. Banyak itu pohon hampir semua ngomong Mangai. Pohon tuh hampir semua ngomong. Dari situ saya keluar lagi. Keluar dalam artian saya mau cari tempat yang agak terang gitu Mangai. Keluar kan itu kan hutan dekat dengan pesawahan. Jadi saya kadang-kadang di pesawahannya, kadang-kadang di dalam hutannya gitu Mangai. Saya keluar di area pesawahan. Nah, ada jalan, jadi jalan itu kayak jalan gotrok Mangai. Jalan galang itu ya. Jalan galang. Di situ ada salah satu pohon raja Mangai, pisang raja itu. Salah satu pohon pisang raja. Nah, saya itu melewati pohon pisang raja itu Mangai. Nah, ternyata Mangai, ini pohon pisang raja ini minta tolong Mangai ke saya. Tolong. Nah, di situ saya takut Mangai, karena bahasanya tolong. Waktu yang pohon-pohon besar yang biasa sih hanya menggoda, "Woi, Sira lagi apa, Cong? Woi, Sira balik bae, Cong," gitu. Cuman jelas, suaranya jelas. Nah, yang lebih menakutkan ini pohon pisang raja itu. Begitu saya lewat, tolong, si pohon pisang itu Mangai. Minta tolong, merintih minta tolong. Sampai saya perhatikan pelepahnya itu, daunnya itu seperti orang manggil-manggil Mangai. Seperti orang manggil, tolong gitu. Ternyata sumbernya dari pohon pisang raja itu. Saya nggak saya hiraukan ini ya. Nggak saya hiraukan pohon pisang ini, nggak saya hiraukan. Saya berjalan terus. Nah, di jalan gotrok galang itu. Dari kejauhan ada perempuan Mangai. Ada perempuan ya cantik lah. Biarpun itu cantik lah segitu sih. Menurut saya cantik. Bawa bokor digendong sambil bawa jingjingan tuh. Bawa jingjingan pakainya sepan. Sepan apa yang dombrang tuh. Kembang-kembang. Ininya atasannya biasa. Cuman dia bawa bakul sama bawa jingjingan. Itu dari kejauhan tuh grembyang kata saya tuh. Wah, wong wadon siapa ke? Kata saya tuh. Malam-malam mana wong wadon ke? Wong wadon siapa gini kata saya tuh. Dikira saya dia itu mau panen. Karena waktu itu memang sawah sebagian ada yang panen. Kalau orang panen kan di desa kan tengah malam kan udah keluar. Nah, dikira saya orang panen. Grembyang wong wadon sapa, rambutnya keriting. Wah, segitu sih cantik lah. Dia mendekati saya. Kok tahu-tahu setelah dia iring-iringan dengan saya, dia berhenti Mangai. Dia berhenti, dia tuh megang tangan saya. Dia bilang, "Duh je, ning sawah aja ana wong kasep nemen, di sawah tuh ada orang cakep." Dia bilang sama saya gitu. Saya ini sampai diusap-usap lah. Ininya diusap-usap sampai rambutnya. Saya mau dicium Mang. Saya mau dicium, saya nolak. Nolak bukan jangan, nggak ngomong gitu. Nah, setelah dia maksa narik saya, lalu dia bilang begini. "Iki je wong lanang ku je ganteng nemen, je kasep nemen, gelem beli je Mas. Jadi laki isun." Bilangnya gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia ini seorang laki-laki tuh ganteng pisan, kasep pisan. Mau nggak kamu jadi suami saya? Nanti apapun yang kamu pinta saya turuti. Nah, di situ saya menjawab, "Ira wong wadon sapa?" Tuh kata saya gitu. Bisanya saya gagal Mangai. Karena godaan perempuan itu. Dia kekeh ngejak kawin, nanti apa yang kamu minta saya turutin. Wong lanang juga ganteng nemen, kasep nemen. Nah, akhirnya saya menjawab, "Ira sapa? Saya nggak kenal sama kamu." Nah, setelah saya ngomong gitu, dia kayak orang jatuh, pluk. Saya kaget, dia jatuh, pluk. Apa saya mendorongnya terlalu kenceng apa gimana ya? Karena memang saya dorong Mangai. Saya dorong,
Langsung jatuh. Nah, ini orang pingsan atau gimana? Nah, setelah dia jatuh itu dia jadi kuntul. Apa ya? Burung kayak blekok, sikilnya panjang tuh Mangai. Pluk, dia jadi kuntul terbang. Nah, terbang tuh sambil ngikik Mangai. Kikik. Wah, setan alas kunti kata saya tuh. Gagal saya di situ. Bicara tadi. Karena saya bicara nyingkirkan dia. Ira siapa kita beli kenal. Tuh, di situ gagal. Eko masih lanjut. Dari kejauhan tuh klontang. Ya itu. Cuman saya lihat kok ini semakin kayak orang bingung nih Bang. Eko nih semakin kayak orang bingung. Akhirnya berhubung saya sudah gagal, tapi saya waktu itu nggak ngomong sama Eko gagal karena takut mancing dia gitu. Saya merapat ke dia. Mendampingi dia itu bener-bener dia di malam-malam terakhir itu, wah udah gini sempoyongan udah, cuman saya berusaha nggak ngejak ngomong dia. Hari mulai menjelang pagi, saya biasa menghadap ke matahari karena saya udah udah batal Mang. Saya tidak melakukan membaca mantra. Yang membaca mantra itu hanya si Eko. Setelah si Eko baca mantra beres. Saya ngambak Galang. Lewat melalui Galang. Nah melalui Galang yang bikin anehnya itu. Pohon yang tadi malam minta tolong pohon pisang raja itu. Yang ada buahnya itu memang sudah berbuah, sudah tua. Yang minta tolong itu ternyata ingin dipotong sama pemiliknya Mang. Berarti pohon pisang raja itu tadi malam tolong saya ngomong berbicara sama saya itu ingin dipotong paginya sama sang pemiliknya. Ternyata iya, pohon itu dipotong. Oh kata saya tuh, ini pohon berarti merasakan sakit juga. Makanya di situ sesama makhluk jangan saling menyakiti. Karena saya tahu sendiri pohon bisa berbicara itu. Setelah pulang, Eko bikin teh manis, udah beres-beres semua. Kata saya, kok langsung tak ke Abah, kamu laporan bahwa kamu yang lulus, saya enggak. Dari situ ke Abah Mangai, menuju ke Abah, laporan lah. Bah, kalau saya nggak bisa meneruskan karena saya kena godaan kuntilanak, kata saya tuh bilang gitu. Kuntilanak menyamar sebagai perempuan cantik sekali Bah. Itu ngajak kawin saya. Makanya di situ saya ngomong, Ira wadon siapa kita beli kenal Ira pengen ngajak kawin kita. Nah di situ Abah mesem aja Mang. Sudah saya duga dari pertama juga kamu sih elo hatinya nggak pendiriannya kurang mantap. Ya napa Abah ngasih amalan ke saya suruh melakukan Aji Kolo Cokro kata saya tuh. Terus ya udah sekarang Eko yang mulus. Eko yang di depan, bilangnya gitu. Setelah itu, udah kok sekarang kamu bisa ngeberesin permasalahan keluarga kamu. Nah, selang beberapa minggu, itu saya berpisah ya Mang ya. Saya Eko pulang. Selang beberapa minggu, si Eko datang lagi ke saya ngabarin bahwa keluarganya benar-benar sehat, bukan terkena virus Mang. Jadi si Eko sudah bisa tarung sendiri. Sudah bisa menyembuhkan sendiri. Itu berkat si Eko kegigihannya mau melakukan lakon Aji Kolo Cokro Mangai. Benar kena santet itu? Kena santet. Dikirim oleh siapa? Ya dikirim sama orang yang nggak suka lah. Memang waktu itu si Ekonya juga nggak berbicara Mangai sama saya. Padahal alhamdulillah orang yang ngirim itu saya kembalikan lagi. Penyakit itu kepada orang yang ngirimnya. Itu nggak sampai di situ Mangai. Cerita ini nggak sampai di situ. Masih ada lagi. Nah, setelah si Eko bisa, itu selang beberapa minggu keluarganya sudah beres, sudah sembuh. Si Eko ini dipanggil sama si Abah tersebut Mangai. Kok Abah butuh bantuan kamu, bilangnya gitu Mangai. Bantuan apa Bah?
kamu kesini sama si John. Karena kamu pertama kesininya sama si John, jadi kesini harus berdua lagi. Oh iya bah, gitu si Eko. Terus saya diajaklah ke situ Mang, ke Abah. Nah, diajak ke Abah, kami ngobrol bertiga bahwa Abah ini tahu Mang, tahu bahwa di tempat yang saya ritual itu di situ ada bunker Mang. Nah, saya kan bunker ini bunker apa ya Mang? Kalau saya pengertian saya bunker kan itu tempat penyimpanan apa-apa ya Mang ya. Nah si Abah menceritakan bahwa di dalam hutan yang saya ritual itu, yang saya lakon Aji Kolo Cokro itu, di situ ada penyimpanan bunker. Dalam artian bunker itu, di dalam bunker itu yang berisi emas batangan Mang. Bisa dikatakan harta karun lah gitu. Nah si Eko bilang begini sama si Abah, bah apakah saya sanggup? Makanya saya minta bantuan kamu kok. Makanya saya minta bantuan kamu. Saya tuh tahu karena kamu sanggup. Nah itu di situ saya mempunyai rasa iri Mang. Dalam artian iri, kok si Eko bisa sehebat itu gitu loh. Si Eko kok bisa sehebat itu, sedangkan gurunya saja kayak si Abah minta bantuannya ke si Eko. Gitu. Nah, Eko sudah mendapatkan mandat, terus Eko juga merasa percaya diri. Nah, di situ saya merasa iri lah gitu. Oh, si Eko bisa segitunya sih. Kalau saya nggak bisa seperti itu. Padahal saya 2 jam lagi tuh waktu tirakat lakon itu Mang. Nah, setelah itu si Abah itu ngitung hari Mang. Hitung hari, dihitung sama Abah, dapatlah harinya Mang. Itu Kamis Legi Mang. Saya ingat. Kamis Legi jadi saya Eko Abah itu melakukan penarikan emas di bunker itu Rebo malam Kamis Mang. Cuman Kamisnya Kamis Legi, Rebo malam Kamisnya. Setelah sepakat, Abah bilang bahwa Eko mampu, nanti di malam Kamis Legi kita melakukan ritual penarikan harta karun yang berupa emas batangan yang di bunker itu. Pas di malam malam Kamis Leginya berangkatlah kita bertiga. Nah setelah nyampe ke hutan tersebut, jadi si Eko itu berdiri kira-kira jarak 20 meter Mang. Si Abah di sini gelar kain hitam, Abah duduk sila, terus nggak pakai sesajen apa enggak Mang. Itu Abah cuman membawa apel jin 9 daun Mang. Apel jin yang daunnya 9 Mang. Abah cuman bawa itu aja. Sama membawa dupa merek Gunung Kawi itu yang hitam. Sama membawa dupa itu aja yang isi 12. Abah buka dupa baru itu, 12 biji langsung dibakar semua. Tancelebin ke tanah. Nah apel jin dibuka Mang. Diritualkan. Tapi yang daun 9. Nah, apel jinnya telah dibuka, hiu dibakar, diacarakan. Saya duduk di belakang si Abah, itu makanya saya terkagum-kagum makanya. Itu yang tadinya pohon-pohon berjejer kelihatannya hutan, itu bleg tembok, cuman tembok lama tuh makanya, modelnya tembok lama. Itu saya takjub. Saya mikir loh, waktu saya melakukan tirakat di situ saya nggak melihat yang seperti itu, hanya melihat pasar aja makanya. Tapi setelah dibuka sama Abah dirituali, belum gerbang besar. Nah, setelah itu si Eko itu tetap berdiri pas di depan gerbang itu si Eko itu, pas di depan gerbang. Begitu si Abah terus membaca mantra, itu gerbang terbuka Mang. Terbuka. Setelah gerbang terbuka saya itu terkagum-kagum lagi Mang. Lihat emas kayak piramid Mang, tumpukannya tuh. Tumpukannya kayak piramid, banyak gitu. Jadi ini kayak piramid, emas semua, tumpukan emas batangan. Jadi begitu buka itu ya bener, dibilang bunker, dibilang gudang penyimpanan harta karun, ya bener itu Mang. Kayak itulah, kayak piramid tumpukannya tuh, nggak kotak nggak gitu, nggak Mang. Tumpukannya kayak piramid, ngerucut kayak kukusan gitu. Saya tambah terkagum-kagum.
Abah terus melakukan baca mantra. Nah, saya lihat si Eko itu sedang tarung, Mang sedang tarung dengan sesosok seperti pendekar. Seperti pendekar sosoknya, Mang rambutnya panjang, pakai baju komprang, sininya pakai ikat, pakai celana komprang. Sosoknya tuh itu. Nah, di situ si Eko itu berhasil mengalahkan si jawara tersebut, Bang. Itu kalah. Malah saya sempat tahu dia tuh lari ke dalam si jawara tersebut. Lari ke dalam. Nah, selang nggak beberapa lama kemudian itu keluar wanita cantik, Bang. Wanita cantik, entah wanita siapa ya, cuman cantik. Pakai bajunya kerajaan, terus auranya tuh kayak dikelilingi cahaya lilin tuh, Bang. Nah, di situ si Eko berdiskusi. Setelah berdiskusi lama, si ratu tersebut itu masuk lagi, gerbang tutup sendiri, Mang. Itu nggak dikawal ratunya, sendirian. Yang saya lihat. Itu saya bener jeblos, Mang. Pandangan tuh tahu semua, saya ngeliat semua. Setelah ratu masuk, pintu tutup. Tutup sendiri. Nah, si Eko tuh kayak orang tahu. Setelah pintu tutup, si Eko berbalik, Mang. Jalan, menghampiri si Abah, Eko sila lagi, nggak tahu diskusi apa. Setelah diskusi sama Abah, saya kan agak jauh nih, sekitar 3 meteran, Mang, di belakang Abah. Setelah berdiskusi, nah di situ kami bertiga memutuskan untuk pulang. Pulang, itu sekitar jam 2, Mang, belum pagi. Sekitar jam 2 saya pulang, nah didiskusikan lagi di rumah. Bahwa emas itu belum saatnya untuk diambil. Kalau memaksa emas itu diambil, resiko ditanggung sendiri. Si Eko bilang seperti itu, karena yang menghadapi semua goib di situ kan si Eko, Mang. Yang diskusi apa si Eko. Nah, si Eko bilang seperti itu. Kalau saya sebenarnya bisa John ngambil 3 batang atau berapa batang, sebanyak saya ngambil juga bisa. Tapi itu emas belum saatnya untuk diambil, itu emas belum saatnya untuk dikeluarkan dari gudang, Mang. Kalau saya memaksa untuk mengambil dan mengeluarkan emas dari gudang, itu resiko tanggung sendiri. Dari situ saya merinding, Mang. Takut. Udahlah, kata saya tuh, kalau ada resikonya saya nggak mau lah. Makanya John, saya nggak langsung ngambil. Di situ, Mang. Akhirnya setelah ritual itu kami pulang, dan saya nggak lama kemudian istri saya minta beli dongdangan, akhirnya saya jualan pada waktu itu. Jualan ngebantuin istri lah. Nah, si Eko nggak tahu kemana. Nah, si Abah ini, Mang, belum lama, kira-kira 8 bulan kemarin lah, 8 bulanan itu Abah meninggal. Ya, emas itu di dalam bunker nggak diambil lagi ya? Belum saatnya. Nggak tahu kapan? Nggak tahu kapan. Nanti kalau sudah saatnya sih memang dikeluarkan itu. Mas John ingat tempatnya? Ya walaupun ingat nggak saya akan katakan, Mang. Dan nggak mungkin bisa ya kalau tanpa si Abah. Karena itu aja bisa dikatakan itu kan ngakalinya emas itu kan pakai aji kolo cokro, Mang. Apalagi seperti saya atau orang lain atau siapalah yang nggak mempunyai pegangan. Ini model si Eko aja yang megang aji kolo cokro aja nggak mampu. Bahkan Abah ini gurunya ya, istilahnya guru dari Eko dan guru dari saya, itu Abah aja nggak mampu. Apalagi yang istilahnya biasa-biasa saja gitu. Santet sembuh ya? Santet sembuh. Tapi di situ Mas John dan Eko nggak merasa dibohongi oleh si dukun? Nah di situ, Mang, saya juga ada pikiran jelek saya, wah berarti saya juga ini sebenarnya sih dimanfaatin ini sama si Abah. Ya dimanfaatin. Jadi saya itu ingin dijadikan istilahnya amunisi lah. Ingin dijadikan amunisi, istilahnya seperti itu, Mang. Supaya bisa buka mengambil itu. Bisa membuka, bisa mengambil. Ternyata Abahnya juga kan gak mampu. Walaupun si Eko punya aji kolo cokro, yang gak mampu, tetap gak mampu. Karena belum saatnya barang itu keluar. Nanti kalau sudah saatnya, terus datang yang haknya, yang istilahnya yang memilikinya, pasti keluar sendiri.
triliunan itu ya nilainya. Ya berupa emas ya Mang. Ya mungkin triliunan. Karena kayak piramid tumpukannya Mang. Kayak piramid itu. Ya 2 meter, 2 meter, 2 meter kayak piramid aja percis gitu. Oke. Jadi Mas John juga sempat tergiur ya? Ya sempat tergiur karena saya melihat sendiri, apalagi teman saya yang bisa ngebukanya, si Eko. Udah pengen ngambil aja? Udah pengen ngambil karena di situ ada diskusi dengan seorang ratu, mungkin dinasehati gimana lah gitu. Mungkin di situ ada pesan-pesan nasihat apa gitu. Akhirnya si Eko kan mengundurkan diri. Oke. Nah sobat, itu kisah tahun 2020 waktu COVID ya? Iya. COVID lagi kenceng-kencengnya. Iya betul. Oke, Mas John, mudah-mudahan selalu sehat. Kita tunggu kisah yang lainnya dari Mas John ya. Betul. Dan sobat Malam Mencekam, silakan tulis komentar supaya Mas John mau bercerita lagi. Akhirnya Mang Aidan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.